tafsir awam. Setiap orang itu boleh menafsirkan Al-Quran, tapi dalam arti tafsir awam tadi. Syaratnya menurut Abdul, ya, asal kesimpulan kita itu lebih memperkuat iman kita, itu aja. Kalau tafsir kita itu memperlemah iman kita, nah ini yang harus kita konfirmasi kepada yang ahli gitu. Asal itu memperkuat iman kita, nah, menurut Abdul sebagai orang awam kita bisa aja memahami suatu ayat. Ya, saya kira itu yang berkaitan dengan pertanyaan Mas Lingan. Dan juga tadi soal kita ini banyak yang awam. Seawam apapun saya kira perlu semua umat Islam itu kita ajak untuk berpikir, ya, supaya tidak hanya taklid buta. Kita ajak berpikir. Paling tidak kita tahu mengapa begini, yang ini begini, itu begitu, tahu. Saya ambil contoh di tempat saya tinggal sekarang, Landung Sari, itu kan berkembang macam-macam cara ibadah. Di satu masjid kalau habis sholat kan wiridan bareng, ya, wiridan bareng. Ada imam datang, ada orang datang, dia suruh jadi imam, setelah wiridan dia diam aja. Akhirnya jamaah ribut. Ini gimana imam ini kok meneng iki apa iki? Wis iki meneh aja lah imam neh. Kan gitu. Enggak tahu masalahnya. Si imam ini juga enggak melihat situasi. Biasanya di sini bagaimana kan begitu. Ada imam yang menggunakan bismillah, ada yang tidak menggunakan, yang bismillahnya keras, ada yang sir. Ya. Itu juga sudah jadi masalah. Jadi masalah. Maka saya ambil inisiatif, kemudian di masjid-masjid itu ayo kita berpikir, kenapa yang ini begini, yang itu begitu. Setelah kita tahu dasarnya masing-masing, selesai. Ya. Oh ini kalau imamnya ini berarti kita wiridan sendiri, asalnya alasannya begini. Ya. Jadi masing-masing itu ada alasannya. Itu kalau ittiba itu ada proses kita mengetahui dasar-dasar. Saya kira perlu supaya perbedaan ikhtilaf tadi tidak kemudian menjadi khilaf, dan khilaf itu akhirnya ya gelut tadi, ya, akhirnya kelai. Ya, saya pernah bimbing KKN, ada mahasiswa saya disuruh ngimami, dia langsung ngimami 8 rakaat, padahal di situ 21, ya, tambah 3, langsung besoknya dibawakan celurit. Ya karena itu tadi memang belum tahu mengapa ada 8, ada 21. Yang orang-orang imam 8 juga tidak lihat kiri kanan. Jadi perlu. Contoh ada kejadian di masjid yang dekat rumah saya. Memang kan ada di tuntunan Nabi itu kalau berjamaah, kalau kamu di shop terakhir sendirian, maka tariklah yang di depan itu untuk menemani kamu di shop yang belakang. Loh ini kalau belum diajarkan kan bisa jadi kelai. Dan itu terjadi. Karena dia sendiri langsung yang di depan ditarik ke belakang. Langsung dikamplong. Sebaya begitu. Ya karena belum dijelaskan. Jadi kita mau menerapkan itu harus ada apa? Penjelasan dulu. Ya. Jangan dianggap semua orang sudah tahu. Itulah perlunya kita itu tidak hanya taklid tapi ittiba, jadi ditingkatkan, tahu dasarnya sehingga tidak terjadi itu tadi perkelahian antara satu sama lain. Saya kira begitu Bapak Ustaz. Saya kira Cak Buat sudah menjelaskan secara detail terutama pada prinsip-prinsipnya, mungkin lebih ke teknis saja. Tadi juga sebetulnya apa yang dilakukan Cak Nun dengan Kiai Kanjeng, dengan teman-teman Sidoarjo, juga dengan saudara-saudara dari sini, itu kan juga proses cara bagaimana sebuah seni menjadi alat untuk pemahaman kita lebih mendalam. Nanti saya mungkin akan memberikan ke sana. Tetapi yang jelas saya mencatat dari apa yang diutarakan Cak Buat ini, yang paling penting itu justru bagaimana sebuah proses tafsir ini dalam rangka untuk
mengolah berpikir sebenarnya untuk menuju akal yang bermutu, itu yang paling mendasar sebetulnya. Dan juga sudah ada ukurannya tadi. Ini memperkuat iman dan memperkuat takwa, itu saya kira menjadi prinsip-prinsip. Nah, yang menjadi persoalan kalau percaya yang terjadi di lingkungan kita ini, tafsir yang ada sekarang ini lebih dikuasai oleh dimensi hukum.